Kisah Para Nabi. Buku ini ditulis oleh Imaduddin Abu Fida Ismail bin Katsir al-Quraisy ad-Dimashqi, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir, dengan judul asli Qasasul Anbiya. Buku ini diterjemahkan oleh Umar Mujtahid dan diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Buku yang akan saya baca ini adalah versi tahqiq yang sudah ditahqiq oleh Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, Guru Besar Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Pendahuluan. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi dan Rasul yang diutus untuk menebar rahmat bagi seluruh alam, yang Rabb berfirman padanya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Yusuf ayat 3. Allah memerintahkan beliau untuk menuturkan kisah-kisah ini kepada umat melalui firman-Nya. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-A'raf 176. Beliau kemudian menyampaikan risalah dan menunaikan amanat dengan sebaik mungkin. Umat pun memahami risalah yang disampaikan, menjaga amanat yang diterima, hingga menapak tinggi ke atas, maju dan memimpin. Namun ketika mereka lalai dalam menjalankan risalah, lamban mengamalkannya, dan menyia-nyiakan amanat, umat menjadi lemah dan terbelakang. Melalui kata pengantar singkat untuk sebuah kitab tebal dan berharga ini, kami akan menyampaikan sekilas tentang pengarang kitab yang sudah tidak asing lagi, yang mana kitab ini juga telah beredar luas. Kami akan menjelaskan pula tentang metode yang kami gunakan dalam membahas, mentahqiq, dan mentakhrij kitab ini, dengan harapan semoga Allah berkenan memberikan kemudahan dan menerima amal ini. Tentang penulis. Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir bin Daw bin Katsir bin Zara al-Basri, kemudian ad-Dimashqi, al-Faqih, bermadhab Syafi'i, Imaduddin Abul Fida. Beliau memiliki banyak hafalan, jarang lupa, memiliki pemahaman yang baik, punya andil dalam disiplin bahasa Arab, dan memiliki sejumlah bait-bait syair yang baik. Di antaranya syair gubahannya berikut. Hari-hari terus berlalu meninggalkan kita silih berganti. Sejatinya kita digiring menuju ajal, dan tatapan kematian terus mengintai. Masa muda yang telah berlalu takkan pernah kembali. Sementara uban dan keruh ini tiada akan pernah lenyap. Menurut testimoni sebagian ulama semasanya, ia adalah seorang imam yang meriwayatkan tentang tasbih dan tahlil. Pemimpin para ahli tafsir, banyak mendengar dan mengoleksi berbagai disiplin ilmu, menyusun banyak kitab dan menyampaikan fatwa dengan baik, hingga nyaman untuk didengar. Menguasai berbagai disiplin ilmu untuk selanjutnya ia sampaikan dengan baik. Lembaran-lembaran fatwanya beredar ke berbagai penjuru negeri. Ia dikenal ahli di bidang hafalan dan tulisan, terdepan di bidang sejarah, hadis, dan tafsir. Di antara karya-karyanya, Al-Ijtihad fi Talabil Jihad, Ahkamut Tanbih, Al-Bidayah wan Nihayah di bidang sejarah, Tafsirul Quran, Takmilat Asma' Ithiqat wad Du'afa, Jami'ul Masanid was Sunan Al-Hadi li Aqwam Sunan, berjumlah 8 jilid tebal, Syarh Al-Jami' As-Sahih karya Imam Bukhari. Hanya bagian awal saja yang disyarah. Tabaqatul Ulama, Al-Fusul fi Siratir Rasul,
Al-Kawakib Darori fit Tarikh. Intisari pilihan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Wadih An-Nafis fi Manaqib Al-Imam Muhammad bin Idris, dan banyak lagi karya lainnya. Ibnu Katsir wafat pada bulan Sya'ban 774 Hijriah. Tentang kitab Qasasul Anbiya. Orang pertama yang dinilai menulis tentang kisah-kisah para nabi adalah Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih adalah seorang ahli sejarah. Menguasai banyak sekali kisah-kisah bersumber dari kitab-kitab kuno. Mengetahui kisah orang-orang terdahulu, khususnya kisah-kisah Israiliyat. Ulama lain yang memiliki karya tentang kisah-kisah para nabi adalah sebagai berikut. Imam Ali bin Hamzah Al-Kasai An-Nahwi, Suhail bin Abdullah Al-Aktastari, Al-Amin Al-Mukhtar Izzul Malik Muhammad bin Abdul Malik Al-Musabbihi. Berikutnya Imam Ibnu Katsir. Dalam karya Qasasul Anbiya ini, Ibnu Katsir mengisahkan tentang orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Sebagian lainnya tidak disebutkan dalam Al-Quran secara tersirat. Dalam karyanya ini, Imam Ibnu Katsir tidak menyebut kisah Nabi kita Muhammad SAW hanya dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam hingga kisah Isa alaihissalam. Dalam penulisan kitab ini, Ibnu Katsir menggunakan metode yang valid dan terpercaya karena berpedoman pada penjelasan-penjelasan yang tertera dalam Al-Quran. Di samping penulis tidak berpedoman pada hadis-hadis maudhu' atau palsu dan hanya sesekali mengacu pada hadis dhaif atau lemah. Itu pun jarang sekali. Ulama sendiri berbeda pendapat terkait hukum mengamalkan hadis dhaif. Namun jumhur sepakat hadis dhaif boleh diamalkan dalam hal amalan-amalan utama dengan sejumlah persyaratan yang tidak bisa dijelaskan di sini. Kelebihan lain kitab ini adalah steril dari kisah-kisah Israiliyat secara total. Bagaimana tidak? Beliau sendiri adalah seorang imam, hafidz, dan ahli hadis. Intinya, kitab ini tiada duanya di bidangnya, urgen topiknya, dan bagus dalam penyampaiannya. Mengisyaratkan betapa luas ilmu sang pengarang dan sumbangsih besar yang ia berikan dalam membahas sejarah dan biografi. Menurut hemat saya, kitab ini tidak bisa dikesampingkan oleh setiap muslim. Seperti halnya setiap penuntut ilmu juga tidak patut untuk tidak memiliki dan menimba berbagai informasi yang tertera dalam kitab ini. Menyebarluaskan, menyampaikan, dan melayani kitab ini termasuk bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena alasan itulah Darut Tibaah wan Nashr Al-Islamiyah berkenan untuk mencetak dan menyebarkan edisi baru kitab yang proses editing dan penerbitannya memerlukan waktu lama dan tenaga yang terbilang tidak ringan. Metode tahqiq. Mengingat kitab ini sudah naik cetak beberapa kali, yang mana salah satu edisinya mengacu pada sejumlah manuskrip terkait pemberian harokat pada teks-teks yang ada, yang tentu saja memerlukan tenaga. Untuk itu, terkait pemberian harokat teks kitab ini, saya cukup mengacu pada naskah yang sudah diterbitkan. Namun, saya juga melakukan sejumlah hal sebagai berikut. 1. Pemberian nomor ayat, nama surah pada catatan kaki. 2. Menjelaskan kata-kata asing yang ada dan dirasa perlu. 3. Menyebut biografi tokoh-tokoh yang tertera sebatas diperlukan saja. Cukup dengan menyebut nama, tahun kematian, dan referensi-referensi yang bisa dirujuk bagi yang ingin mengenal tokoh yang dimaksud lebih jauh. 4. Menjelaskan nama-nama lokasi dan negeri yang tertera.
5. Melakukan tahrij atas hadis-hadis yang tertera dengan membahas para perawi hadis, menjelaskan sisi-sisi kelemahan mereka dengan merujuk kitab-kitab jarh dan ta'dil. 6. Tetap menjaga keaslian dan teks-teks kitab. Selanjutnya, kami poles dengan cara yang bisa membantu untuk mengungkap materi utama dan inti-inti penjelasan yang terpendam sebagai berikut. Membagi isi kitab dalam beberapa bab dan pemberian nomor, mengacu pada metode penulisan yang biasa digunakan penulis untuk materi-materi ilmiah. Membagi setiap bab dalam beberapa pasal dan pemberian nomor juga mengacu pada metode penulisan yang biasa digunakan penulis untuk materi-materi ilmiah. Selanjutnya kami berikan judul untuk pasal-pasal tertentu secara tersendiri untuk mengungkap kandungan pasal yang kami beri tanda dalam kurung. Kami juga membuatkan halaman tersendiri di setiap permulaan bab kitab dengan menyebutkan nomor dan judul bab. Demikian juga dengan pasal-pasal setiap bab, jika memang terdiri dari beberapa pasal. Seperti halnya membuat halaman tersendiri di permulaan setiap bab, kami juga menyebut penomoran pasal atau judul untuk sebagian di antaranya, dan kami beri tanda dalam kurung. 7. Pada bagian akhir buku asli, kami sebutkan daftar isi tentang muatan kitab, membantu untuk memperlihatkan materi yang tertera, membantu pembaca untuk mencari bagian-bagian penting dengan mudah, dan kami hanya menyebutkan inti-intinya saja pada bagian akhir untuk meringankan ketebalan kitab, selain agar tidak membuang-buang waktu untuk mencari bagian-bagian tertentu yang diinginkan. Terlebih kitab ini hanya dicetak dalam 1 jilid saja. Tidak lupa saya sampaikan penghargaan kepada saudara sekaligus murid saya yang mulia, Dr. Abdurrahman Muhammad Ali Uwais dan Dr. Jamaluddin Mustafa Abdul Hamid An-Najjar atas sumbangsih dan bantuan-bantuan ilmiah yang diberikan untuk menerbitkan kitab tebal nan berharga dalam edisi terbaru ini. Dengan harapan semoga Allah berkenan menerima amal yang saya lakukan dengan ikhlas demi mengharap ridhonya semata ini. Semoga berguna bagi saya, juga untuk semua pihak yang terkait dalam penerbitan kitab ini. Pada hari kala harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Muhakkik Abu Mustafa Abdul Hayy Al-Farmawi, Kairo, Ain Syams An-Na'am, awal Rabiul Awal 1411 Hijriah, 21 September 1990 Masehi.